Ya, Pelakita.id mendapat kesempatan untuk mengikuti paparan Profesor Dr. Munsi Lampe, MA. Beliau adalah spesialis antropologi maritim, antropologi marin, kajian masyarakat maritim, budaya maritim, dan kajian etnisitas. Dan ini kesempatan yang menarik untuk mendengarkan perspektif beliau mengenai masyarakat maritim, kaitannya dalam pengelolaan perikanan skala kecil di pesisir atau di pulau-pulau Makassar. Mari simak. Saya dulu juga tahun 90-an, 96, 97 itu saya sering ke sana melakukan penelitian bersama dengan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya diberikan tugas untuk menyajikan tentang adaptasi dan karakter masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menanggapi perubahan perilaku penangkapan. Jadi maaf ya kalau ini tidak bisa kita hindari dari akademisi ya, selalu sedikit banyak kritik. Tapi kami juga sudah selalu berusaha untuk menyesuaikan diri sehingga yang kita sajikan itu bisa menjadi lebih empirik juga. Ya, jadi sebagai pengantar bahwa saya bacakan saja ini muncul ya di sana ya. Jadi meskipun jagat lautan isinya merupakan berkah Tuhan melimpah dan tak ternilai, namun dalam pemanfaatannya ini menyajikan berbagai persoalan berat yang tidak mudah diatasi oleh manusia. Ya, ini memang menjadi kenyataan ya di dunia dimanapun, tapi terutama di negara-negara sedang berkembang, ya banyak yang miskin, ya banyak persoalan. Padahal laut ini luar biasa kayanya, ya. Jadi kalau kesulitan ini sulit diatasi, ya tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada pemberdayaan, maka itu persoalan-persoalan khususnya kemiskinan nelayan itu akan berkelanjutan. Ya. Jadi pertanyaan yang kita ajukan di sini ialah bagaimana masyarakat nelayan, ya ini kayak politik ya, bagaimana masyarakat nelayan bisa memecahkan berbagai masalah tersebut, ya. Kita coba jawab dengan menggunakan perspektif atau teori antropologi ekologi dengan menggunakan konsep adaptasi atau strategi adaptif. Singkatnya saja bahwa dalam literatur tentang adaptasi ya, dan juga strategi adaptif itu dipahami bahwa semua umat manusia, masyarakat, tapi terutama pada masyarakat yang menggeluti laut itu pasti diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, ya, berbagai macam persoalan lingkungan, persoalan sosial, persoalan teknologi dan lain sebagainya, sehingga mereka ini sulit untuk eksis. Namun kenyataannya bahwa masyarakat nelayan di mana-mana tidak pasrah begitu saja. Mereka toh masih hidup juga, bahkan ada yang sedang-sedang, ada yang malah maju. Ya, di negara sedang berkembang memang ceritanya banyak yang miskin, tapi di negara-negara maju tidak miskin. Mereka makmur itu masyarakat nelayan Pak. Korea, di Jepang, di Eropa, ya itu saya sudah pernah di sana kan. Tidak bisa dibedakan dengan masyarakat kaya di pedesaan, karena mereka bisa mengatasi persoalannya. Ya. Nah, ada dua pertanyaan yang muncul dari pemikiran ya adaptasi dan strategi adaptif, yaitu pertanyaan tentang masalah apa saja dihadapi oleh masyarakat nelayan di dunia dan bagaimana cara-cara mereka mensiasati ya persoalan itu sehingga secara hingga batas-batas tertentu ya mereka bisa
memecahkan persoalan itu sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber daya ya seoptimal mungkin. Ini ada kurang lebih 9 masalah umum ya, ini umum bukan spesifik ya Pak ya, karena setiap masyarakat itu punya masalah-masalah dan pemecahan secara spesifik. Jadi laut penuh risiko bahaya dan ketidakmenentuan. Ini memang di mana-mana terjadi. Berbagai macam jenis dan pola perilaku ikan dan biota laut. Ya memang kaya kita dengan populasinya, jenisnya, tapi tidak gampang ditangkap Pak. Ya, tidak bisa begitu saja. Ya, dan itu menyebabkan nelayan ya ke laut ditanya ada dapat susah ikan sekarang ditangkap. Ya, itu berarti bahwa yang banyak itu belum tentu dengan mudah kita bisa manfaatkan. Lingkungan laut yang tampaknya homogen tetapi bersifat mendua. Di atas rata itu laut, tapi sebetulnya di bawahnya itu kompleks sekali dan itu akan menyulitkan juga. Ya. Kemudian sumber daya laut perikanan merupakan milik kekayaan bersama, jadi open access atau open use. Meskipun di berbagai tempat ini sudah dikelola ya secara hukum, tapi sulit dibuat yang namanya klaim-klaim batas-batas, tetap saja sulit, sehingga hanya bagian-bagian tertentu saja, misalnya ada Sasi, ya, ada Panglima Laut di Aceh dan lain sebagainya, itu kan hanya bagian kecil saja mereka bisa lakukan itu namanya pengaturan hak-hak, ya. Kemudian hasil produksi perikanan laut cepat membusuk. Ya, ini di negara tropis. Ya, tapi ini kan teratasi dengan adopsi itu penggunaan es ya. Harga ikan di pasar yang berfluktuasi ini juga menjadi masalah yang kekal. Ya, tidak seperti misalnya cengkeh, kopi, lada itu kan stabil. Tapi kalau di laut itu naik turun saja, dan meskipun banyak ikan belum tentu itu berarti banyak hasil, karena nanti merosot itu kan itu persoalan ya. Kemudian ya ketidakmampuan nelayan menghadapi perlakuan eksploitatif dari pihak lain ya, ini juga banyak dialami di masa lalu, namun sekarang sudah mulai nelayan itu bisa mengatasi hal seperti masalah-masalah yang sifatnya psikologis ya. Stok sumber daya perikanan mulai berkurang pada daerah tertentu, ini menjadi persoalan ya sampai sekarang. Nah, secara teoritik ya apa yang mereka gunakan ya masyarakat di dunia ini untuk mengatasi masalahnya, yaitu kerjasama. Jadi tidak ada masyarakat nelayan yang bekerja sendiri ya, kecuali pehobi saja. Tapi asal dia sudah jadikan itu sebagai mata pencarian pokok, maka tidak bisa bekerja sendiri. Kalau ada nelayan bekerja sendiri, itu karena dia meminjam uang pada yang lain. Nah, itu kerjasama juga itu, ya. Kemudian penekanan ideologi egalitarian, masyarakat nelayan yang turun ke laut itu sifatnya mereka itu sama tinggi ya, sama rendah atau kolektivisme ya, kebersamaan. Penerapan aturan bagi hasil dari dahulu sampai sekarang ya, di dunia ini saya pernah teliti 75% minimal itu masyarakat nelayan, perusahaan-perusahaan perikanan di dunia ini ya, di negara maju ataupun dunia ketiga menerapkan aturan bagi hasil, bukan sistem upah ya, tapi aturan bagi hasil, karena itulah yang paling cocok ya. Kemudian pengaturan hak-hak pemilikan daerah-daerah perikanan tertentu di laut. Saya kasih tanda ini karena ini yang sangat relevan dengan program dari yayasan ini ya, hak-hak kepemilikan, yaitu buka tutup ya. Penggunaan berbagai macam alat tangkap ya. Kalau di darat itu Pak, sedikit sekali jenis alat tangkap ya. Itu hanya 2-3 saja, dan semakin maju semakin seragam, yaitu traktor. Tapi kalau di laut Pak, ratusan, tidak bisa dihitung berapa banyak macam. Kenapa? Karena ikan-ikan itu banyak
jenisnya dan semua ada pola perilakunya yang memerlukan rekayasa teknologi tersendiri. Ya, ada yang maju, ada yang tradisional, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian strategi yang digunakan secara perorangan, nelayan juga seperti itu. Ya, meskipun alat tangkapnya sama, tapi setiap orang seperti mau cerdas ya dengan pengalamannya sehingga dia bisa berhasil. Ya. Penggunaan agama dan magic ini tidak bisa dilupakan juga. Ini memang di mana-mana kemampuan pengetahuan, keterampilan ya itu selalu harus dilengkapi dengan soft ya, yaitu keyakinan-keyakinan, doa, upacara-upacara dan lain sebagainya ya. Saya pernah di Eropa ya, di sebuah masyarakat wilayah yang paling maju di Eropa. Ternyata itu agamanya luar biasa, itu mengatur perilaku ya. Ya, karena motor itu bergerak karena itu kekuatan Tuhan itu, bukan karena mesin saja dengan bahan bakar, tapi ada Tuhan ya. Jadi ya itu memang seperti itu ya. Bahkan di bagian timur ini ya, ini banyak yang masih menggunakan magic ya, kekuatan supernatural. Tapi kawasan tengah barat ya, itu pada umumnya orang yang menggunakan agama. Menjalin hubungan kuat dan terpercaya dengan pengusaha atau pedagang atau lembaga uang seperti KUD ya, bank dan lain sebagainya. Ini memang nelayan harus pakai strategi itu karena mereka tidak bisa berusaha sendiri, menggunakan bantuan pemerintah ya. Ini di Sri Lanka di tahun 1980-an ya, mereka coba untuk berdikari, tidak bisa meningkat kesejahteraannya. Kemudian pemerintah menggalakkan itu namanya pinjaman digunakan secara bergilir ya. Akhirnya mereka yang tadinya dambakan perahu-perahu kecil saja, mesin 5 PK, akhirnya mereka bisa dapatkan dan tidak lama mereka hidup berkecukupan menurut ukuran mereka ya. Nah inilah berdasarkan penelitian kita ini ya, dari tahun 1996 saya mulai terlibat di Kornet ya dulu ya. Karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulsel dalam mengelola sumber daya lautnya. Jadi masyarakat pesisir dan pulau-pulau ya membagi diri di dalam 3 kategori, yaitu nelayan tangkap ya, itu namanya pekaja ya, petambak pelawan, nelayan budidaya saya belum dapat istilah lokalnya, kemudian karena baru ya, kemudian pelayar itu pasompe ya. Jadi nelayan pesisir dan pulau-pulau kira-kira mereka membagi diri di sini. Tapi nelayan tangkap itu memang yang paling banyak ya. Kemudian karakteristik keterkaitan dalam kelompok kerjasama seperti itu yang saya katakan tadi. Tapi ini memang seluruh dunia ya, namanya masyarakat nelayan pasti bekerjasama. Penggunaan berbagai macam alat tangkap ya, ini orang Sulsel juga begitu ya. Saya kumpulkan minimal 40 macam ya alat tangkap digunakan oleh nelayan Bugis Makassar khususnya, termasuk baju. PK dan sukat berubah ya, perubahan. Jadi ada kita punya keunikan di sini. Asal ada yang dianggap ini lebih efektif, lebih produktif, langsung diadopsi. Tidak seperti nelayan Jawa, nelayan yang ada di Bali itu mereka berhati-hati sekali. Tapi kalau nelayan Bugis Makassar itu cepat sekali itu mengadopsi ya. Suka mengembara ya, jadi kita punya nelayan juga suka mengembara, yaitu nelayan penyelam ya, terutama bajo, nelayan tuna, nelayan ikan terbang ya, mengembara ke kawasan timur ya untuk mencari ikan terbang dan mengumpulkan telurnya. Kemudian nelayan gaya kita yang ada di sini di Pangkep tersebar sebetulnya itu sampai ke Poso, sampai ke Kolaka dan lain sebagainya. Kemudian sebagian tetap memilih daerah perikanan perairan pesisir. Memang banyak nelayan juga tidak suka pergi-pergi, mungkin mereka kurang biaya ya, sehingga mereka masih lebih suka terkonsentrasi di daerah pesisir dan pulau-pulau.
Nelayan Bajo memilih gugusan pulau dan perairan karang. Jadi di mana ada nelayan Bajo, pasti karena mereka itu mau mendekati takak-takak istilahnya ya. Ya mereka tidak terlalu pandai ke laut yang dalam dan dasarnya itu mungkin lumpur mungkin, tapi lebih suka di muara-muara ya, dan di daerah karang. Jadi inilah yang paling cocok juga untuk menjadi target ya pemberdayaan ya. Ketergantungan pada pasar ya, jadi dimanapun kapanpun memang termasuk Sulsel ya, pasti semua hasil laut itu untuk dijual Pak, baru hasilnya sandang pangan papan ya. Kayaknya 0,1% yang dikonsumsi jadi laut pauk, tapi 90% lebih itu semua itu mau dipertukarkan untuk dapat uang ya. Kemudian ya sikap pragmatis dan kapitalistik. Jadi meskipun kita ini skala kecil, namun ya selalu berpikir modal, ya kapital investasi, ya masyarakat pulau-pulau terutama pulau-pulau karang di masa di masa lalu suka menggunakan batu-batu karang sebagai bahan pembangunan pemukiman. Ya, kita lewati saja ini, ya ini dulu yang banyak saya kumpulkan bahannya, ya di 3 kakak Spermonde, ya Pulau 9 dan Kakak Bunerate. Pada umumnya masyarakat nelayan menggunakan agama, ya Islam dengan doa, ya untuk keselamatan dan keberhasilan usaha. Sebagian masyarakat nelayan masih percaya mistik, tapi tidak banyak lagi, ya. Kemudian bagaimana karakteristik adaptasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Sulsel, ya? Kita lihat dulu masalah apa yang seperti langgeng terus menerus, bagaimanapun diatasi tetap saja muncul, yaitu persaingan dan konflik, ya selalu saja terjadi, ya. Hanya hebatnya masyarakat nelayan tidak seperti masyarakat petani. Lama itu kalau konflik, tapi kalau masyarakat nelayan sebentar sekali sudah damai lagi, karena mereka sadar bahwa laut ini tempatnya bergaul, hanya darat yang bisa dimiliki secara permanen. Oleh karena itu gampang sekali mereka damai lagi, ya. Kemudian masalah over exploitation. Apa ini over exploitation? Yaitu terkurasnya populasi sumber daya ikan target. Bahkan growth over exploitation, yaitu ikan-ikan yang ikan-ikan pasar tidak lagi sudah habis yang dewasa, diambil juga yang kecilnya, seperti ikan kalayang itu biasa di pasar kecil-kecil seperti semestinya itu belum dijual, tapi karena tidak ada lagi yang lain dia tangkap juga itu. Ini sangat berbahaya, ya. Kemudian yang terjadi juga di beberapa daerah, tapi saya dengar ini mulai pulih, ya, destructive fishing atau illegal fishing, ya. Kita harus akui bahwa sudah mulai berkurang ini, misalnya di Pulau 9 karena terkonsentrasi ke menanam rumput laut, sehingga mereka sendiri tinggalkan itu praktek-praktek dan banyak kembali ikan kerapu, lobster, ya, gurita juga banyak, ya meskipun dijadikan sebagai sampingan, ya. Kemudian kerusakan ekosistem laut, kemiskinan kebanyakan masyarakat nelayan, ini juga relatif berkelanjutan, ya. Kemudian apa pemecahan masalahnya atau adaptasinya? Menggunakan sarana tangkap tradisional ramah lingkungan secara bergilir, tidak terus-terus dipakai semua, tapi dilihat saja yang mana lebih memungkinkan. Adopsi dan inovasi teknik produksi, ya banyak sekarang, ya alat-alat produksi yang baru diperkenalkan itu mereka coba itu. Sarana pengawet tangkapan itu sudah lama, sejak tahun 1980-an itu semuanya, hampir semua mekanisasi, motorisasi, ya. Kemudian intensifikasi usaha perikanan ini yang membuat kebanyakan nelayan Sulsel ini menjadi kaya. Intensifikasi artinya tidak lagi menggunakan berbagai macam alat, tidak lagi menangkap berbagai macam, tapi dia fokus pada tuna, fokus pada ikan-ikan tertentu secara intensif, dipusatkan modal di situ dan
itulah yang strategi yang cukup bagus juga. Ya, ada juga strategi diversifikasi, ya, yaitu memperbanyak macam alat tangkap dan jenis-jenis ikan. Oh ya, berapa? Penangkapan jenis ikan secara bergilir menurut situasi permintaan dan harga pasar yang stabil atau meningkat. Ya, kemudian menerapkan kedua pola mengembara dan juga pola menetap di wilayahnya. Strategi perikanan budidaya sekarang sudah mulai dilakukan juga. Nelayan menjadi rasional, artinya kurang mematuhi tradisi mistik lagi. Memanfaatkan bantuan pemerintah ini selalu, ya, kolaborasi dengan stakeholders yang memihak kepada kepentingan rakyat, ya, antara lain misalnya ya LSM, ya. Kemudian bagaimana adat dan agama memengaruhi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi Selatan mengelola sumber daya lautnya. Jadi adat kepemilikan usaha perikanan secara individual ini yang tidak bisa diubah. Jadi kalau ada perusahaan pasti satu orang pemiliknya, bukan 3, bukan 2, bukan patungan, bukan kongsi. Karena itu hanya itu yang bisa berhasil. Ya, kalau mereka itu beberapa pemilik andil, cepat ada kecurigaan sehingga tidak jalan itu. Ya, jadi pemerintah sudah kasih biaya bergilir, disuruh bikin kelompok, ternyata kesulitannya di situ. Ya, karena harus di situ ada secara adat harus ada satu pemilik, yang lainnya anggota saja. Pemilik usaha kerjasama, ya, lebih mengutamakan anggota kerabat, teman dan orang sekampung, ya. Kemudian mempertahankan norma bagi hasil, ya, itu tidak bisa juga diubah itu. Meskipun tradisi memanfaatkan laut secara terbuka kuat, ini adat, namun adat tanda-tanda kepemilikan di laut itu sangat dipatuhi oleh orang Bugis. Asal dia ada rumpun, ada tanda, dia tidak ke situ karena dia ada pemiliknya ini. Ya, tidak seperti di Jawa dulu, dia putus-putus, gunting-gunting baru dia ambil itu ikan. Kalau Bugis itu karena ini sudah ratusan tahun ini mengakar ini yang seperti ini. Atas dasar agama, laut dan isinya dipahami sebagai ciptaan Tuhan untuk dimanfaatkan. Agama yang diwujudkan dalam doa berfungsi sebagai modal untuk selamat di laut dan modal untuk keberhasilan usaha. Takdir dipercayai melalui doa dan kerja keras. Ya, bagaimana fungsi pemberdayaan dalam mengubah kebiasaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau? Ya, perlu ke depan dan selama ini juga sudah digalakkan kajian potensi dan kendala-kendala sumber daya laut, sosial budaya lokal dan eksternal yang melibatkan kalangan akademisi antara lain, ya. Perencanaan dan tujuan pemberdayaan itu jelas sekali, ya. Ketika ini kita rumuskan pemberdayaan, kemudian kita merumuskan kebijakan, program pemberdayaan dan apa capaiannya, pilihan pendekatan pengelolaan, apakah community based management atau management, integrated management. Tapi ya ada catatan bahwa community management atau communal property right itu sangat sulit sekarang, itu terkikis di mana-mana gara-gara tidak melibatkan, tidak dikuatkan oleh pemerintah, ya, dan kebijakan-kebijakan. Jadi harus yang terpenting ya, pemerintah, rakyat, atau dipanggil semua stakeholder yang berkaitan duduk bersama baru kita melakukan pemberdayaan, ya. Implementasi program belajar bersama masyarakat. Jadi tidak lagi top down, ya, hanya orang-orang akademisi yang nggak pintar apa. Masyarakat kita pahami sebagai orang yang sangat pintar, tahu lingkungannya, ya. Kemudian pendampingan yang mantap, evaluasi tidak lanjut, ya. Tinggal sedikit, Pak. Faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau dapat mengubah kebiasaan lama menjadi lebih arif. Terbangunnya lembaga pendidikan formal dan non formal. Jadi harus ada lembaga pendidikan, ya, kalau memang kita mau maju dan arif. Misalnya ada sekolah-sekolah kejuruan, di Pangkep sudah ada, di Bone ada, di Sinjai ada,
Dan banyak contoh ya, menghasilkan luaran-luaran generasi muda yang tidak lama lagi menggantikan generasi yang lebih tua. Tumbuhnya budaya kesadaran lingkungan pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Kalau tidak sadar lingkungan, sulit ya kita melestarikan dan juga ekonomi produktif. Tumbuhnya kesadaran dan penegakan hukum pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Teknologinya ya, terkelolanya jenis ekonomi baru dengan efektivitas melebihi keuntungan aktivitas lama, misalnya membom dan membius. Dilarang, tapi tidak ditunjukkan alternatif yang lebih dia bisa hidup. Dia pasti ulang-ulangi saja, ya. Jadi memang harus ada menumbuhkan aktivitas ekonomi yang lebih produktif, ya. Masyarakat nelayan sebagai sasaran, ya. Masyarakat nelayan sasaran, ya, pemberdayaan harus dijadikan sebagai subjek, ya. Maksudnya mereka ini yang harus berpikir juga, menggagas juga, dilibatkan semua dalam penelitian harus dilibatkan supaya kita belajar bersama. Ya. Penutup ya. Jadi saya ulangi lagi yang sudah ini ya. Pendidikan formal kejuruan ya sangat diperlukan. Pendidikan pelatihan atau diklat-diklat, penguatan peranata lokal tradisional yang ada di lingkungan dan berkeadilan. Ya, tadi ditekankan oleh Pak Dinas ya, berkeadilan di sana pada masyarakat di sana dan juga menetes secara adil kepada masyarakat pemanfaat. Pengembangan peranata sosial ekonomi baru produktif dan adil lingkungan. Saya kira ini yang misalnya buka tutup ya, itu antara lain penyadaran lingkungan, penegakan hukum. Saya kira itu untuk sementara Pak saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.